sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini, dan di antara penciptaan tersebut Allah telah tetapkan 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mana Allah muliakan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan hurum, bulan yang uzum, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada ayat tersebut Allah menyampaikan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang untuk berbuat kezaliman terhadap diri-diri kita. Artinya kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yaitu kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini ada nilai khusus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Dan begitu pula apabila ada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan maksiat, maka dilipat gandakan pula ganjarannya. Dan adapun sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah amalan-amalan apakah yang akan kita lakukan di bulan Rajab ini? Nah, yang pertama ialah sesuai dengan hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan kita apabila kita masuk di bulan Rajab ini, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Salah satunya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya kita meminta keberkahan di bulan Rajab ini, dan kita meminta keberkahan pula di bulan Sya'ban. Jadi setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban, dan kita meminta agar umur kita ini dipanjangkan sampai ketika kita mengerjakan salat, ya, salat secara bahasa as-salatu lughatan hiya ad-du'a. Karenanya di bulan yang penuh rahmat ini kita memperbanyak doa agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan kita meminta agar umur kita ini dipanjangkan sampai kita dapat beribadah di bulan Ramadan nanti. Nah, kata berkah ini al-barakah. Al-barakah secara bahasa kathratul khairi fi, banyak kebaikan, ya, banyak kebaikan di dalamnya. Nah, artinya kebaikan di sini tentunya dalam lingkup kegiatan sehari-hari kita misalnya. Jadi ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diberikan kelebihan harta misalnya. Nah, ketika Allah memberikan ia kelebihan harta misalnya, nah, ketika ia manfaatkan harta tersebut di jalan yang benar, maka itu adalah bernilai kebaikan misalnya. Oh, ya, contoh yang lain, ketika Allah berikan ia akal, ilmu. Nah, ilmu tersebut apabila ia sebarkan ilmu tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka ini bernilai kebaikan. Nah, begitu pula kegiatan keseharian kita misalnya. Apabila kita sedang berinteraksi dengan tetangga kita misalnya, kehidupan sosial kita misalnya, maka kita berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak karimah, maka ini disebut dengan kebaikan. Nah, ada manusia yang Allah berikan kelebihan-kelebihan tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Kita ambil contoh yang besar saja, Fir'aun la'natullahi alaih, yang mana Allah berikan ia kesempatan, Allah berikan ia kerajaan, Allah segala apapun yang Fir'aun inginkan itu ada di depan matanya. Tetapi karena tidak ada kebaikan di dalam kehidupannya, di dalam kerajaannya, tidak ada iman, tidak ada takwa, maka Allah tenggelamkan ia. Tidak sampai di situ, wa nunajji badanak walitakuna ayah. Tidak sampai ditenggelamkan, Allah selamatkan jasadnya, dan Allah sampai sekarang jasad Fir'aun itu ada di Mesir sana. Qarun, Allah berikan ia harta yang banyak, tetapi karena tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada iman, tidak ada takwa di dalamnya, maka Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya dan habis. Ya, oleh karenanya kita meminta keberkahan, kasratul khair, kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan-kebaikan inilah yang kita
yang kita tahqiq, yang kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, agar rahmat dan barakah senantiasa menempel kepada kita dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Nah, selain doa ada amalan-amalan yang lain. Contohnya saja puasa. Nah, mengapa puasa? Karena ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa, secara tidak langsung amalan-amalan yang lain pun akan meningkat. Nah, contohnya saya ketika ia puasa, salah satu contoh ya, puasa Senin Kamis misalnya. Ketika ia puasa di hari Senin misalnya. Ketika ia berpuasa, pastinya ia tidak akan berkata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pastinya amalan-amalan seperti salat, sedekahnya akan meningkat pula. Karena sejatinya ia sedang berpuasa. Nah, sugesti puasa ini akan memberikan dampak positif kepada amalan-amalan ibadah yang lain pun akan meningkat dengan sendirinya. Oleh karenanya amalan yang paling baik dilakukan di bulan Rajab ini adalah amalan berpuasa. Nah, puasa apa saja yang akan ia lakukan? Nah, kita sebelum membicarakan tentang puasa, kita harus fahami bahwasanya agama kita ini agama tauqifiyah, yakni berlandaskan Alkitab dan Sunnah. Apalagi dalam lingkup ibadah, kita jangan sampai beribadah tidak ada dasarnya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan amalan ibadah tetapi tidak berlandaskan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka ia akan tertolak. Nah, yang simple saja ya, puasa Senin Kamis misalnya ya. Puasa Senin Kamis. Mengapa puasa Senin Kamis? Karena baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyukai puasa Senin Kamis karena di hari itu di hari tersebut Rasul mencintai ketika amal ibadahnya diperlihatkan kepada Rabbnya dalam keadaan berpuasa. Nah, ini salah satu contoh ya amalan yang mungkin dapat kita lakukan, yaitu puasa Senin Kamis. Ada puasa lain lagi? Ada, yaitu puasa Daud misalnya. Hari ini puasa, besok tidak puasa, besok hari ini tidak, dan selanjutnya ya. Jadi selang-seling puasa Daud itu. Ada lagi puasa yang lain? Ada, yaitu puasa Bid. Ya, puasa Bid itu di pertengahan bulan Hijriah. Di pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15 ya, tanggal 13, 14, 15 ya, puasa Bid. Jadi sudah berapa puasa itu? Puasa Senin Kamis ya, puasa Daud, puasa Bid. Nah, puasa apa lagi? Puasa qadha misalnya. Ada mungkin di bulan Ramadan yang sebelumnya ya, ada puasanya yang belum yang belum tuntaskan. Maka di bulan Rajab inilah, di bulan Rajab ini ia tuntaskan ya, dia qadha, dia selesaikan hutang-hutang puasa yang sebelumnya. Nah, inilah puasa-puasa yang mungkin dapat kita lakukan. Adapun pendapat bahwasanya ada puasa Rajab ya, hadisnya tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Jadi kita mengerjakan yang daily aja ya, yang daily aja, yang mempunyai dasar yang kuat saja ya, sehingga apa yang kita lakukan insyaallah berkah dan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang lain ya, amalan yang lain mungkin adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak zikir ya, memperbanyak zikir, dan zikir yang paling baik adalah memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, atau zikir al-istighfar misalnya. Karena baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau beristighfar ya, jadi satu hari beliau beristighfar itu 100 kali. Ya, bahkan ada di riwayat lain beliau dalam satu hari beristighfar 70 kali. Jadi sering saya sampaikan ya, ketika kita ingin beristighfar, maka kita beristighfar di waktu-waktu luang kita, itu istighfar yang sangat baik sekali. Karena ij'al daqa'iq intidharik al-istighfar. Banyak waktu kita luang, waktu kita yang kosong, maka kita isi waktu luang tersebut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena banyak ya waktu-waktu luang, daripada scroll TikTok tidak jelas gitu kan, banyak memperbanyak istighfar. Jadi orang-orang yang memperbanyak istighfar ini adalah orang-orang yang beruntung, Pak. Kenapa saya katakan beruntung? Karena orang-orang yang beristighfar adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mau beristighfar. Ya, tidak semua orang diberikan waktu tetapi ia lakukan waktu luang tersebut dan beristighfar. Karena sejatinya orang yang memperbanyak istighfar, dosa-dosanya pertama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa ya kehidupannya itu sulit. Kehidupannya itu banyak sekali gangguan. Kehidupannya itu tidak mulus. Dikarenakan apa? Mungkin banyak kesalahan atau dosa-dosa yang ia lakukan, baik disengaja maupun tidak ia sengaja. Nah, dengan beristighfar inilah ya, dengan beristighfar inilah
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, kecuali satu dosa. Dosa apa? Dosa syirik. Maka jangan kita doakan kita doakan Rabb kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lakukan, karena dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dosa yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, yaitu karena kita memperbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar ya adalah orang yang beruntung. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama Allah sampaikan istaghfiru rabbakum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak istighfar. Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah menyampaikan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Yang pertama, ya kan? Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, bagi yang merasa dirinya kurang rezeki misalnya, bagi dirinya merasa kurang harta misalnya, ia senantiasa bekerja 24 jam tetapi merasa kehidupannya begitu-begitu saja. Coba amalkan istighfar setiap hari, Pak. Sebelum sholat ia beristighfar, setelah sholat ia beristighfar. Maka perbanyak saja istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilis sama alaikum midrara. Kenapa dikatakan yursil? Kenapa tidak dikatakan arsalahu dengan fi'il mudhari'? Kenapa tidak dikatakan dengan fi'il madhi? Karena al-fi'il al-mudhari' yufidul istimrar dalam kaidahnya. Karena apa? Yufidul istimrar. Orang yang memperbanyak istighfar, maka istimrariyah, maka kelanjutan yang apa yang Allah janjikan akan berlangsung pada hidupnya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Nah, bi amwalin, dan Allah akan berikan amwal, harta. Oleh karenanya orang yang beristighfar ini adalah orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan rezeki, masalahnya akan dituntaskan. Karena sejatinya kita ini manusia yang tidak luput dari dosa, Pak. Tidak luput kita dari dosa. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sering lakukan tetapi kita tidak tahu bahwasanya itu dosa. Itu dosa. Itu dosa, mungkin karena kita tidak ketahuan aja, kita kurang ilmu kita, sehingga dosa yang kita lakukan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Ya, tapi itu tercatat sebagai dosa. Maka untuk menghilangkan hal-hal tersebut, kita memperbanyak istighfar. Apalagi di bulan hurum ini, di bulan Rajab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ya, berbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Rasul saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin pintu surga berada di tangan beliau. Pintu surga, ya, pintu surga itu pintunya tidak akan terbuka kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Beliau setiap harinya beristighfar, meminta ampun. Nah, kita manusia biasa beristighfar aja susah. Lupa kita bagaimana istighfar itu. Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, kata Allah. Istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak. Di waktu luang Anda, mungkin Anda lagi berkendara, ya, dari pagi misalnya, berkendara motor atau mobil. Jangan melamun, Pak. Istighfar. Astagfirullah. Memperbanyak istighfar ini, Masya Allah, pahalanya besar sekali, ya, besar sekali. La yazalu ratban bizikrillah, ya, dalam hadis tersebut lisannya itu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya di bulan Rajab ini, ya, perbanyak puasa. Pertama, puasa yang telah disebutkan tadi, entahkah itu Senin Kamis, entahkah itu Daud, entahkah itu Ayyamul Bid, ya, ataukah dia mempuasa qadha misalnya, silakan. Ya, silakan. Dan selanjutnya mungkin ketika ia ingin berzikir, memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini suatu hal yang mulia, ya, yang mulia. Jangan sampai, ya, hari-hari kita ini berlalu begitu saja tetapi tidak ada amalan yang kita lakukan, yang kita banggakan, yang senantiasa kita mendekatkan diri dengan amalan tersebut. Mungkin jangan sampai kita luput dari hal tersebut, ya. Jangan sampai semua berlalu begitu saja. Waktu yang Allah berikan ini terbatas, ya. Waktu yang Allah berikan ini terbatas. Tidak ada manusia yang kekal, ya. Amaru ummati baina sittin wa sab'in wa kullu man tajawaz. Ya, umur umatku, kata Rasulullah, itu antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit di antara umatku ini yang melebihi itu. Makanya karena waktu kita ini terbatas, ya, maka jangan sampai bulan Rajab ini berlalu begitu saja, ya. Kita niatkan untuk sehari-hari kita tuh kita niatkan untuk ibadah. Oleh karenanya para salaf terdahulu
ya para salaf terdahulu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tuh Allahumma ja'al hayati kullaha ibadah. Begitu doanya. Artinya, ya Allah, jadikanlah setiap detik, setiap pekerjaanku, setiap apa yang aku lakukan bernilai ibadah. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana bernilai ibadah? Dari bangun tidur, sholat, setelah sholat kerja, setelah kerja sholat lagi, setelah itu mungkin nongkrong dengan teman-temannya, bernilai ibadah. Nah, tentunya kita membutuhkan yang namanya ilmu, ya. Yang namanya ilmu, karena setelah kita tahu bagaimana ibadah itu berlandaskan ilmu, maka ibadah kita ini akan digolongkan ibadah yang berkualitas, ya. Karena naumul abid, ya, naumul abid khairun min ibadatil jahil. Ya, ini kalam yang mungkin sering kita dengarkan. Tidurnya seorang yang berilmu, ilmu agama, ya, itu lebih baik daripada ibadah orang yang tidak berilmu. Karena apa? Ketika ia tidur misalnya, ia melakukan ia sudah menerapkan keilmuan yang telah diajarkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Kecuali ada hambanya Allah, ya, ketika melakukan ibadah tetapi tidak berlandaskan ilmu, misalnya ketika ia sholat, tetapi karena ilmunya sedikit, ya, sedikit sholat, ya, beratus-ratus kali ya sholat, beratus-ratus rakaat ya sholat, tetapi tidak ada ilmu, misalnya dia nggak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, ya, bagaimana cara tohara yang benar, maka sholatnya bagaimana nih? Apakah diterima apa enggak? Karena dia sholat dengan keadaan tidak suci misalnya, ya, maka ilmu ini perlu banget, ya, perlu banget. Nah, alhamdulillah kita ini berada di zaman di mana semua bisa diakses, ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, buka internet itu semua berita yang mungkin 1 detik terjadi mungkin sudah sampai ke kita. Nah, kita kondisikan, ya, kita manfaatkan, ya, bagaimana nikmat-nikmat Allah ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita baca, kita kaji, ya, buka ceramah syekh ini, yang mungkin ahli fikih ini, mungkin ahli akidah ini, ya, kita baca, kita kaji kembali, sehingga waktu ini tidak terbuang begitu saja. Ada yang kita dapat pelajari, ada yang dapat kita kita dapat informasi tentang hal yang dibolehkan oleh Allah, yang tidak dibolehkan oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu berlandaskan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, karena saya baru bangun tidur, ya, ingin beribadah, ya, jadi saya sampaikan kalimat-kalimat yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bulan Rajab ini menjadi bulan yang terbaik bagi kita semua. Bagi siapapun yang melihat video ini, kita berdoa agar bulan Rajab ini menjadi bulan yang terbaik. Kita dapat beribadah di bulan Rajab ini, dapat mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita inginkan, ya, awal tahun ini mungkin banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan, maka di bulan Rajab inilah kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, rahmat, kebaikan semua senantiasa bersama kita, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.